Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan kembali di Yuk Bercerita. Bercerita kali ini berjudul Tini dan Tetangga Aneh, karya dari Gilbert Delahaye dan Marcel Marlier. Selamat mendengarkan. Malam itu Tini sedih sekali. Sudah 2 hari si Manis kucingnya tidak pulang. Mungkin si Manis ditangkap si penyihir, kata Nina teman Tini. Penyihir apa? Tanya Tini. Tetangga kita itu kan penyihir, namanya Citronella. Dia punya 2 kucing hitam. Dia tidak takut kodok. Dia itu suka makan sup jelatang. Dia suka ngomong sendiri di jalan. Tahu tidak, Mama Nina pernah bertengkar dengan si penyihir soal keranjang jemuran. Sesudah itu di tangannya timbul kutil. Tini bergidik ketakutan mendengar cerita Nina. Nina yakin pasti Citronella yang menangkap si Manis. Kita lihat saja di dalam rumahnya besok. Kita bisa loncat lewat tembok. Tini sebetulnya segan masuk rumah orang tanpa izin. Tapi kita kan harus menyelamatkan si Manis, kata Nina. Keesokan harinya, Tini dan Nina mengendap-endap ke rumah sebelah. Mereka sembunyi di semak-semak. Apakah si penyihir ada di rumah? Apakah dia sedang keluar? Mereka tidak melihat apa-apa, juga tidak mendengar apa-apa. Biasanya pada jam begini dia tidak ada di rumah. Ternyata pintu kebun tetangga mereka terbuka, jadi mereka tidak perlu meloncati tembok. Dengan hati berdebar, mereka menuju rumah. Mereka menempelkan wajah di kaca jendela dan mengintip ke dalam. Tak ada orang, dan pintu rumah juga tidak dikunci. Ayo, kaki mereka gemetar. Di dalam rumah, seekor burung nuri biru menatap mereka dengan mata mengolok. Untunglah burung itu tidak hidup. Dia cuma burung yang diawetkan. Kamar ini bau. Di kamar mandi ada sesuatu berwarna hijau mengapung di dalam bak mandi. Apakah itu buaya? Ternyata cuma handuk hijau yang terjatuh dari tali jemuran. Ada sandal di balik tirai. Apakah ada orang? Tidak. Rupanya sandal itu tidak sengaja ketinggalan di sana. Manis. 2 kucing hitam yang sedang tidur di atas sofa bundar membuka sebelah mata, lalu cepat-cepat menutupnya kembali. Di dalam sebuah kamar, mereka melihat meja rias penuh alat-alat untuk berdandan. Juga ada baju penari balet. Manis. Tini mengikuti Nina menuju ke dapur. Wah, apa ya isinya panci ini? Tanya Nina sambil membuka tutup panci. Jangan-jangan si Manis dimasak jadi sup oleh Citronella. Panci itu setengah penuh oleh cairan kental keruh kehijauan. Apakah ini sup bawang? Ataukah sayur bayam yang sudah basi? Kedua anak itu yakin cairan ini pasti dibuat dengan resep khusus penyihir. Adonan mengerikan yang bisa mengubahmu menjadi kelelawar, menjadi lalat atau laba-laba. Bisa merontokkan rambutmu atau membuat kakimu jadi besar. Atau membuat... Tiba-tiba sesosok bayangan muncul di depan mereka. Ya ampun, ternyata diam-diam Citronella sudah pulang. Tini dan Nina
ketakutan. Rambut mereka sampai berdiri. Mereka sudah hampir menangis. Maaf Bu, kami mencari kucing saya, kata Tini sopan. Alasan, teriak Citronella dengan suara menggelegar. Kusihir telinga kalian menjadi 4 dan hidung kalian menjadi menggelembung merah. Jangan, ampun, jangan. Nina memohon. Maafkan kami, Bu. Tini menambahkan. Citronella menangkap bahu Tini. Nina segera menggunakan kesempatan itu untuk kabur lewat jendela yang terbuka. Astaga naga, anak-anak macam apa kalian ini? Masuk rumah orang tanpa izin, menyelidik kemana-mana, keluar loncat jendela, dan yang lebih gawat lagi, kalian menuduh aku ini seorang penyihir. Tanpa melepaskan pegangannya pada lengan Tini, Citronella menyendok adonan kehijauan dalam panci. Makan ini, perintahnya. Terima kasih, tetapi saya tidak lapar. Tini menolak karena dia tidak suka jelatang maupun bayam. Telan ini, kalau tidak kuubah kau jadi kodok selama 3 hari 3 malam. Tini nyaris menangis teman-teman. Terpaksa dia menurut. Adonan itu ternyata rasanya seperti selai apel. Lezat sekali. Citronella tertawa terbahak. Kau pikir penyihir bisa membuat selai seenak ini? Tanyanya. Jadi Anda bukan penyihir? Oh, tentu saja bukan. Mari ikut aku. Citronella masuk ke dalam sebuah kamar dan membuka gulungan poster. Pada poster itu terpampang gambarnya dalam pakaian penyihir. Di bawah gambar itu ada tulisan besar-besar. Citronella, penyihir kesayangan anak-anak. Pertunjukan besar, jangan sampai ketinggalan. Sekarang Tini tahu siapa sebenarnya Citronella. Tini ingin tertawa. Citronella adalah seorang aktris. Dia pemain teater. Sementara itu Citronella menjelaskan. Tahukah kau nak, agar aku bisa menjiwai peran yang akan kubawakan, aku harus mencobanya benar-benar dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang setelah kau tahu kita berteman ya, kau tidak lagi takut padaku kan? Tini tersenyum sambil menggeleng. Dia tidak takut lagi. Maka Citronella juga tersenyum. Bawalah 2 botol selai. 1 untuk ibumu, 1 lagi untuk temanmu tadi. Dan malam ini aku mengundang kalian untuk menyaksikan pertunjukanku. Tini mengucapkan terima kasih, lalu dia pulang. Nina sudah menunggu di luar. Si Mani sudah pulang, katanya. Ternyata dia Tiba-tiba Nina berhenti bicara. Matanya terbelalak. Penyihir itu memberimu selai. Tini tertawa. Dia bukan penyihir benar-benar. Begini ceritanya. Nah, lain kali kau jangan sembarangan menuduh orang menyihir tangan mamamu sampai keluar kutil ya. Lalu Tini membungkuk dan membelai kepala si manis yang tak menyadari petualangan macam apa yang telah dialami kedua gadis kecil itu gara-gara dia. Nah teman-teman, sekian cerita hari ini ya. Dari sini kita belajar tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Dan juga tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin ya. Nah, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam.